Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Bapak Imron di Assalam Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap sehat, semangat, dan sukses adik-adik. Amin. Baik adik-adik, kita akan membahas kali ini tentang meneladani kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Jadi adik-adik sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pemimpin kaum muslimin yang pertama adik-adik. Jadi setelah Nabi Muhammad ini meninggal dunia adik-adik, siapa nanti yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau itu adik-adik? Itu maka dibuatlah yang namanya Khulafaur Rasyidin, yang artinya adik-adik, khulafa itu jamak dari khalifah atau kepemimpin, pemimpin Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk, ya. Jadi pemimpin yang mendapat petunjuk itu Khulafa Ar-Rasyidin yang bijaksana, begitu adik-adik. Jadi setelah Rasulullah ini meninggal, dilanjutkan oleh 4 sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, benar adik-adik. 4 sahabat Rasulullah ini kita akan hafalkan adik-adik ya. Jangan sampai lupa, setelah Rasulullah meninggal, dilanjutkanlah perjuangan-perjuangan Islam itu dan syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran yang lurus oleh yang pertama, Khalifah Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang keempat ada Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, ada ulama yang berpendapat Khulafaur Rasyidin yang kelima adik-adik, yaitu Umar bin Abdul Aziz adik-adik. Nah, setelah adik-adik mengetahui 4 ini, kira-kira adik-adik penasaran nggak sih bagaimana cara memimpin mereka itu supaya Islam ini tetap terus berkembang adik-adik, karena sesuai dengan perintah dari Allah untuk melanjutkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Rasul kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, apa sih tugas-tugas pokoknya Khulafaur Rasyidin yang kita akan fokus kepada 4 sahabat Khulafaur Rasyidin ini adik-adik? Jadi tugas-tugas pokok mereka yang paling pokok adalah melanjutkan dakwah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam ini adik-adik, maupun orang-orang yang belum masuk Islam, begitu adik-adik. Yang kedua, tujuan Khulafaur Rasyidin ini, tugas pokoknya adalah membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam dengan berpedoman kepada sumber hukum Islam, yaitu apa adik-adik? Iya, benar sekali, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis adik-adik yang sahih tentunya. Adik-adik, tujuan yang ketiga ini yaitu memerangi kaum murtad yang merusak ajaran-ajaran Islam adik-adik. Terus yang keempat, ini yang terakhir adik-adik ya, yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan tujuan untuk dakwah Islam adik-adik. Yang ini dimana dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dimulai oleh beliau adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah tahu sekarang tugas pokoknya Khulafaur Rasyidin? Alhamdulillah. Kita akan mulai bahas satu persatu, yaitu prestasi-prestasi atau kebijakan yang dibuat oleh Khulafaur Rasyidin adik-adik. Setelah kalian tadi mengetahui tugas-tugas pokok
dan sebelumnya pengertiannya dari Khulafaur Rasyidin. Nah, adik-adik, kita akan mulai masuk dari pembahasan awal dari prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apa sih prestasi-prestasi beliau? Ya, adik-adik, siapa yang kira-kira sudah pernah tahu, adik-adik? Nah, itu ada yang tahu. Benar sekali, adik-adik. Jadi yang pertama, prestasinya beliau itu adalah memerangi nabi palsu. Yang kedua, beliau memerangi kaum murtadin. Di mana kaum murtadin ini oleh Abu Bakar As-Siddiq dianggap ada dua jenis, adik-adik, yaitu yang pertama tidak mau membayar zakat, dan yang kedua adalah keluar dari agama Islam, adik-adik. Itu diperangi. Luar biasa. Jadi yang ketiga yaitu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi sama yang tadi ada dia, jenis kaum murtadin. Yang keempat yaitu pengumpulan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di mushaf yang disebut dengan kodifikasi Al-Quran. Yang kelima, ekspansi wilayah. Yang keenam yaitu mendirikan lembaga yang tugasnya untuk mengurusi keuangan negara seperti harta rampasan perang, ghanimah, atau lembaga-lembaga lain. Yang ketujuh yaitu mendirikan lembaga peradilan atau hakim, ya. Yang kedelapan yaitu membagi harta ghanimah dengan adil. Nah, itu tadi adik-adik prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah kalian mempelajari sebelumnya tentang tugas pokok dan pengertian. Jadi adik-adik, kalian sudah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin, pengertiannya, lalu tugas-tugas pokok Khulafaur Rasyidin, lalu sudah membahas tentang prestasinya Khulafaur Rasyidin, adik-adik. Nah, kita akan bahas prestasi-prestasi khalifah-khalifah yang 3 selanjutnya di episode selanjutnya, adik-adik. Sampai jumpa. Tetap semangat selalu, sehat, semangat, dan sukses. Mudah-mudahan adik-adik semuanya sukses semuanya dan bisa menjadi pemimpin yang jujur, amanah, seperti Khulafaur Rasyidin dan yang dicontohkan oleh Nabi kita yaitu Rasul Muhammad SAW. Sehingga kalian menjadi generasi yang hebat, adik-adik. Amin. Demikian adik-adik, kita sampai jumpa lagi di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.